Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 untuk membangun silat ukhuwah Islamiyah, yakni dalam rangka peresmian Rumah Quran Mu'adz Al-Mukrim. Pada hari ini tanggal 22 Desember 2019. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita niatkan, Allah akan memberikan kemudahan dan mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dari aparat negara, yakni Kelurahan Cibubur yang dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Agus. Alhamdulillah dari izin Allah kami ucapkan ahlan wa sahlan bikum. Yang kedua, kami ucapkan atas kehadiran Kiai Haji Ibnu Hajar sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Ciracas. Kemudian yang kedua yang kami hormati penceramah pada acara ini Kiai Muhyiddin. Beliau ini adalah pimpinan Pondok Pesantren An-Nur Pamijahan Bogor. Yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Zainuddin. Lebih jauh lagi, beliau ini datang dari Cikampek. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Husna. Yang kami hormati Kiai Haji Jenderal Afan. Yang kami hormati Ketua Rumah Dakwah Nusantara, yakni Buya Gusman Koto. Yang kami hormati Bapak RW 03 Kelurahan Cibubur. Secara ini alhamdulillah telah hadir Pak Mulya. Kemudian yang kami hormati Ustadz Hashim Mustafa. Beliau ini adalah dari Badan Wakaf Al-Quran yang insya Allah nanti akan mengajarkan kepada kita, bagi kita semua yang belum bisa baca Al-Quran, insya Allah dalam waktu maksimal 2 jam langsung bisa baca Al-Quran. Ini sudah terbukti kita keliling Indonesia. Dalam waktu 2 jam, insya Allah orang-orang yang belum bisa baca Al-Quran akan bisa. Kemudian kami hormati Kiai Dr. Andes Romli, dan kemudian sebagai tuan rumah Ustadz kita, Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Muhajirin, yakni Ustadz Ilyas, dan yang tidak kami sebutkan. Yang kemudian untuk ibu-ibu, alhamdulillah telah hadir Ibu Haja Munarioh. Kemudian yang kedua Ustazah Haja Endah. Yang ketiga Haja Maisyarah. Yang keempat Haja Nawiyah. Yang kelima Haja Rosmini. Yang terakhir Haja Hayati. Dan kepada seluruh hadirin yang telah hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semuanya. Baik, saya akan menceritakan kenapa dibangunnya Rumah Al-Quran ini. Jadi Rumah Kulo dari semenjak tahun 2004 saya mendaftarkan diri sebagai relawan bencana musibah di Aceh. Terus bergulir
di Aceh, di Padang, di Sleman, di Jogja, di Lombok. Terakhir kemarin saya di Palu. Begitu di Palu, Bapak Dirahmatullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah, tidak ada satupun manusia di dunia itu yang dikasih tahu kapan itu musibah akan terjadi. Ketika pemerintahan Palu, wali kota Palu itu ingin mengadakan Palu Nomoni, pesta laut, apa yang terjadi? Maka orang-orang dikumpulkan dan akan dibuka. Waktu itu adalah jam 8 malam. Tapi sebelum jam 8 malam, dari mulai sore, panitia, pedagang, IO, semua sudah datang. Akhirnya begitu masuk maghrib, mau adzan, kalau turunkan musibah namanya gempa, ditambah lagi tsunami, ditambah lagi namanya likuifaksi. Saya datang langsung ke lautan dan yang ke likuifaksi. Apa tuh likuifaksi? Bapak-bapak, ibu sekalian, kalau kita mau blender tomat, blender cabai, itulah cabai di blender. Nah, itu namanya likuifaksi. Saya datang langsung ke sana. Jadi ketika orang itu terkena musibah, begitu sangat-sangat menderita dan sakit. Rumah hilang, suami hilang, istri hilang, anak, harta, semua yang dikumpulkan. Jabatan, yang tentara, yang polisi, yang camat, macam-macam. Pada saat itu juga mereka mendapatkan musibah hilang. Maka ketika kami menjadi relawan, ya, mereka itu sangat sulit dan sedih. Maka akhirnya kami punya gagasan, orang-orang yang sedang terkena musibah ini saya kumpulkan di halaman Masjid Agungnya Palu. Ketika kemudian mereka kita bagi satu-satu Al-Quran, ya, mereka membaca Al-Quran bareng-bareng, kemudian dijelaskan oleh ustadznya, Masya Allah. Bencana musibah yang telah menimpa mereka begitu dibacakan Al-Quran, maka jiwanya bergetar, hatinya menjadi tenang. Itulah yang saya namakan namanya Indonesia Ngaji. Alhamdulillah, kemudian kami rundingkan, musyawarahkan, jadi rumah Al-Quran Al-Mukri adalah rumah yang ingin membangun Indonesia Ngaji. Ketika Indonesia ngaji, siapa yang ngaji? Orang muslim wajib ngaji. Ketika orang muslim wajib ngaji dari mulai anak kecil sampai tua ngaji, kira-kira ini yang paling senang ketika Al-Quran dibacakan siapa ini? Masya Allah, Allah yang memiliki langit, bumi, dan sisinya, ketika hambanya diturunkan Al-Quran kemudian dibaca, Allah aja sangat luar biasa. Nabinya, malaikatnya, makhluknya. Maka dari sini insya Allah kita tidak kesulitan. Tidak lama lagi Indonesia itu akan dipimpin oleh pemimpin yang cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika pemimpin itu sudah cinta Al-Quran, pasti dia cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kepada umatnya. Insya Allah ini yang kami harapkan. Oleh karena itu program kami yakni pendidikan Al-Quran meliputi tafsir Quran, tajwid, kemudian tahfiz, kemudian tafsir. Kemudian kedua tentang pokok Islam, keilmuan Islam, yakni akidah, syariah, fikih, usul fikih, bahasa Arab, kajian kita berbahasa Arab. Insya Allah kalau kita yang sulit belajar bahasa Arab, insya Allah gampang. Kemudian yang ketiga, pelatihan dakwah Islamnya. Ada pendidikan dai, khotib, imam, kepemimpinan. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, Allah telah mengingatkan kepada kita, kuntum khairu ummah. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Karena apa? Dikasih modal, ya, ajaran yang terbaik. Rasulnya yang paling terbaik. Al-Qurannya yang paling terbaik. Oleh karena itu
Baginda Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengamalkan atau mengajarkan Al-Qur'an. Barangkali ini adalah makmullah. Yang terakhir, pesantren ini kita dirikan gratis. Ya, siapa saja yang punya saudara mau jauh dari mana, dari Aceh, dari mana-mana, monggo. Ya, pada kali ini saya mohon doanya, mohon dukungannya, dan ini adalah untuk Indonesia, bukan hanya untuk Cibubur, tapi untuk Indo. Alhamdulillah di seberang sini sudah ada orang yang menginfakkan rumahnya untuk digratiskan. Jadi nanti silakan Jakarta kita rayakan. Saya minta kepada Pak RT, Pak RW, Ketua Musola, Masjid, saya mohon nanti kita sosialisasikan setiap orang Islam wajib ngaji setelah maghrib. Mau 1 ayat boleh, 2 ayat sampai 10 ayat boleh. Kalau setiap muslim di rumahnya itu membaca Al-Quran, insya Allah. Ya, saya tanya bapak-bapak, Al-Quran sama HP ini banyakkan mana, Pak? Ya, berteman dengan HP. Kalau berteman dengan Al-Quran, insya Allah akan dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin rahmatullah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang membantu mendukung. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Islam Rahmatan Lil Alamin, Bapak Ustadz Laksono. Ya. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada keliru dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan ikhwani aqwamun yaquluna ba'di hum lam yarawni wa yu'minuna bi wa yusaddiqunani. Tapi yang aku maksudkan ikhwanku, yang aku rindukan itu adalah akan datang satu generasi di akhir zaman. Akan datang satu generasi di akhir zaman. Generasi itu tidak pernah bertemu denganku. Bu, ketemu dengan Rasul apa belum? Bapak-bapak, sudah pernah bertemu dengan Rasul? Belum. Mudah-mudahan yang dimaksud generasi itu kita semuanya, dan juga anak-anak kita, juga murid-murid kita dan jamaah kita semuanya. Amin. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud dengan ikhwanku yang aku sangat rindukan, nanti di akhir zaman akan ada satu generasi. Generasi itu tidak hidup sezaman denganku, tidak pernah bertemu bermuajahah denganku, tidak pernah bercengkrama denganku, tapi generasi itu beriman kepadaku dan membenarkan apa yang aku bawa. Apa yang dibawa oleh Rasul? Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya, keluarga kita, termasuk ikhwan Rasul yang sangat dirindukan itu. Pertanyaannya, ayah bunda yang hadir di tempat ini, perlukah kita mencetak keluarga kita menjadi ikhwan Rasul yang sangat dirindukan oleh Rasul? Wajib? Mau Bapak? Mau? Ya. Penting apa tidak kita mencetak keluarga, anak kita, cucu kita, semua anggota keluarga kita dijadikan generasi yang dirindukan oleh Rasulullah. Setuju? Harus setuju dulu ini. Sebab kalau pelebah ini sudah tidak setuju, saya selesai ngomongnya nih. Setuju Bapak ya? Ibu juga setuju? Perlu kita mencetak generasi yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Apa syaratnya Ustaz? Yang pertama, wa yu'minuna bi. Generasi itu kokoh keimanannya. Oleh karenanya kita punya kewajiban yang sama di hadapan Allah, ya, terhadap putra dan putri kita, cucu kita, untuk kuwatul akidah, memperkokoh keimanan, memperkokoh akidah putra putri kita.
terutama terhadap Al-Quran. Bapak, dalam satu kitab yang pendek, tipis, yang biasa diajarkan di pesantren, nama kitabnya Muraqatu Su'udu Tasdiq bi Syarhi Sulamut Taufiq ila mahabatillahi ala tahqiq. Luar biasa. Jadi tangga untuk menuju tasdik. Tasdik itu membenarkan terhadap ajaran Islam. Kalau bahasa Syekh Taqiyuddin, Thariqul Iman. Kalau bahasa Syekh Nawawi Jawa, Al-Jawa Al-Bantani ini, beliau mengatakan Thariqut Su'udu Tasdik. Muraqatu Su'udi Tasdik. Apa namanya? Tangga untuk naik ila mahabatillah, untuk mencapai makrifat kepada Allah, mencintai Allah, ala tahqiq, dengan sebenar-benar mencintainya. Jadi bagaimana caranya kita mencintai Allah sebenar-benar cinta, sehingga menemukan keimanan dan menemukan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan dalam satu bab yang khusus, yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi. Wajib bagi setiap muslim, kita semuanya, untuk memelihara Islam, menjaga Islam. Kita punya kewajiban yang sama di hadapan Allah untuk menjaga Islam, karena generasi yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dia bukan hanya meyakini terhadap Al-Quran, bukan hanya dia gemar membaca Al-Quran, bukan hanya juga mempelajari Al-Quran maknanya, juga bukan hanya dia berniat untuk mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran, juga dia punya kewajiban yang sama untuk menjaga Al-Quran dan Islam ini. Oleh karenanya Ibu, langkah pertama yang harus kita lakukan supaya putra putri kita menjadi generasi Rabbani, generasi yang Qur'ani, generasi yang dicintai dan dirindukan oleh baginda Rasul, harus diajarkan Al-Quran. Addibu auladakum bidzikril Quran. Ajarkanlah anak-anak kalian dengan mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Al-Quran ini Ibu, penting sekali. Masya Allah, Buya, sehat. Hadirin rahimakumullah, Quran ini penting, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u akharin." Rasulullah mengatakan, dengan Al-Quran ini Allah akan mengangkat derajat aqwaman, beberapa kaum, kaum manapun, siapapun, dimanapun, kalau mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka kaum itu akan diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada satu negara yang mau mengadopsi Al-Quran sebagai hukum-hukum dalam negaranya, maka negara itu akan menjadi negara yang sangat maju. Percaya nggak Pak? Percaya nggak? Ibu, kalau negara Indonesia mau mengadopsi Al-Quran sebagai aturan hidupnya, maka Indonesia ini akan menjadi negara yang sangat makmur, maju, sejahtera, aman, gemah loh, jenawi, menjadi negara baldatun thayyibatun warabun. Tilawatil Quran, ajarkan supaya anak kita cinta membaca Al-Quran.
Saudara Hakim punya anak belum bisa baca, tapi sudah hafal beberapa juz dengan sistem tasnik. Ya dengar aja, dengar. Ya bahkan ya di YouTube ada satu ustaz mengajarkan kalau anak kita pengen cepat hafal di Quran, ya, dari mulai hamil bulan pertama diperdengarkan tilawatul Quran 1 juz. Bulan yang kedua ajarkan lagi 1 juz, bisa membuat teruskan. Anak itu lahir sudah terbiasa mendengar Al-Quranul Karim. Ini hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, pengaruhnya luar biasa. Buktikan anak yang di dalam kandungan dibiasakan membacakan Al-Quran atau ibunya sering membaca Al-Quran, lihat nanti bagaimana cintanya anak ini kepada Al-Quran.